Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Barada Richard Eliezer, masih menjalani penahanan di Bareskrim Mabes Polri. LPSK menilai Barada Eliezer sebaiknya ditempatkan di sel khusus. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengirimkan timnya ke Bareskrim Polri guna menjalankan tugas dalam pengamanan Barada Richard Eliezer sebagai tahanan justice kolaborator. LPSK menilai Barada Eliezer yang kini menjadi justice kolaborator sekiranya dapat ditempatkan di rumah tahanan khusus. Idealnya bahwa ke depan ada semacam rumah tahanan khusus bagi justice kolaborator, dan itu pasti akan memudahkan pengamanan perlindungan yang dilakukan LPSK. Itu diharapkan ke depan seperti itu. Pengamanan LPSK yang sudah dilakukan sejak Jumat lalu itu dilakukan untuk memastikan Barada Eliezer terlindungi, baik secara fisik, prosedural, dan kerohaniannya selama berada di tahanan hingga persidangan nanti. Sementara itu pemirsa, Barada Richard Eliezer menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus Brigadir Joshua. Namun LPSK akan terus memberikan perlindungan sebagai justice kolaborator selama ia konsisten dalam memberikan keterangan. Bayangkara II Richard Eliezer menjadi tersangka pertama yang ditetapkan dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saat kasus pertama mencuat ke publik, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi menyebut Barada Eliezer terlibat baku tembak dengan seniornya Brigadir Yosua Huta Barat. Namun pernyataan ini dibantah langsung oleh Kapolri. Kapolri menyebut Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua atas perintah atasan mereka Irjen Verdi Sambo. Eliezer sendiri juga sempat mengubah keterangannya dalam kasus pembunuhan itu. Seiring dengan itu, ia juga mengajukan permohonan sebagai justice collaborator ke LPSK. Namun keinginannya menjadi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dalam penegakan hukum memunculkan kegelisahan atas keselamatan dirinya dan keluarganya. Kegelisahan itu dituliskan dalam surat terbuka oleh orang tua Eliezer kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam suratnya, orang tua Eliezer mengungkapkan ketakutannya menghadapi resiko proses kasus hukum yang menjadikan putranya tersangka dan menyeret banyak perwira polisi. Di sisi lain, perjalanan kasus Barada E juga diwarnai gonta-ganti pengacara. Berawal dari Andreas Nahot Silitonga, tapi kemudian mengundurkan diri. Eliezer pun mengganti kuasa hukumnya ke Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Tidak puas diganti, Deolipa dan Burhanuddin menuding pemecatannya syarat intervensi. Tapi pengacara baru Barada Eliezer, Roni Talapesi, membantah hal itu. Roni menyebut lebih fokus kepada peran Eliezer sebagai justice collaborator. Kami sekarang fokus mengawal LPSK karena sejak dikabulkan permohonan menjadi justice kolaborator ini membuat kami semakin yakin bahwa ada keadilan untuk klien kami. Sementara LPSK akan mencabut status Richard Eliezer sebagai justice collaborator apabila ia tidak konsisten dengan keterangannya. Pemirsa, drama dan dusta menyelimuti kasus kematian Brigadir Joshua. Sang dalang utama Verdi Sambo tak hanya merancang skenario sandiwara, melainkan juga turut andil dalam pembunuhan sang brigadir. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat. Pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Skandal dan drama menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo. Sedari awal bergulir, fakta kasus ditutup-tutupi. Kebohongan dan rekayasa juga menyelimuti tragedi ini. Kejanggalan yang ditemukan pada jenazah Brigadir Joshua menjadi awal terkuaknya misteri ini. 27 Juli lalu, ekshumasi dan autopsi ulang dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Joshua. Hasil sementara ditemukan sejumlah luka yang perlu dikonfirmasi.
Di awal kasus, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menyebut ada aksi baku tembak yang dipicu karena Brigadir Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Peristiwa disebut terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadipropam. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. 4 Agustus lalu, Ferdi yang selesai diperiksa tim sus di Barreskrim Polri sempat mengucapkan bela sungkawa atas kematian Brigadir Joshua. Ia juga meminta agar publik jangan berasumsi. Menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. 1 hari sebelumnya, pada 3 Agustus 2022, Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Joshua. Saat itu, narasi yang masih berkembang adalah adanya baku tembak antara Eliezer dan Joshua akibat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Joshua. Namun tak lama berselang, 8 Agustus 2022, melalui kuasa hukumnya, Eliezer membeberkan adanya rekayasa dalam kasus ini. Dari pengakuan Eliezer inilah, skenario Verdi Sambo terbongkar. 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memerintahkan Eliezer untuk menembak Joshua. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Bak menjilat ludah sendiri, pihak Verdi Sambo pun mengakui telah memberikan informasi yang tidak benar di awal. Pihak Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya meminta maaf karena telah membuat polemik di masyarakat. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Drama demi drama masih terus tersaji di tengah bergulirnya kasus kematian Joshua. Fakta demi fakta yang mengejutkan pun terus terungkap. Kebohongan demi kebohongan juga terus menemukan kebenaran. Publik pun menanti terbitnya keadilan dalam pengusutan kasus ini. Pemirsa, rumitnya kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Joshua tidak lepas dari rekayasa dan kebohongan yang dilakukan oleh sang pelaku utama Verdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD di lain sisi mengapresiasi langkah Kapolri yang mampu mengungkap fakta di balik kasus ini. Kasus tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo menyedot perhatian publik.
Syarat dengan drama dan kebohongan, kasus yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan berlarut-larut. Sempat terjebak dengan narasi tembak-menembak, kejanggalan ditemukan pihak keluarga dalam kematian Joshua mendorong adanya penyelidikan lanjutan terhadap kasus ini. Atas dasar ini, Kapolri membentuk tim sus pada 12 Juli lalu. 1 bulan kemudian, pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan status tersangka terhadap Verdi Sambo. Sambo diduga menjadi otak di balik pembunuhan bawahannya sendiri. Narasi tembak-menembak antara Barada Eliezer dan Brigadir Joshua pun gugur. Telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus. Menko Polhukam Mahfud MD pun mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap fakta di balik pembunuhan Brigadir Joshua sehingga kasusnya menjadi terang benderang. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh Kadif Pak? Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak? Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa enggak terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Mahfud MD juga menyebut kasus ini telah berjalan di jalur yang benar. Publik tinggal menunggu perjalanan prosedur-prosedur formal termasuk memastikan 30 jaksa yang menangani kasus ini bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, pemirsa, seorang ayah dan anaknya yang masih bocah tewas akibat mobil yang dikendarainya tertabrak kereta. Informasinya hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di iNews Prime.